Saya akan menerjemahkan hadis Arba'in Nawawi karangan Imam Nawawi. Penerjemahan hadis ini merupakan salah satu contoh dari penerjemahan teks keagamaan. Penerjemahan hadis Nawawi ini merupakan kitab yang memuat 42 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Kitab ini bersama dengan kitab Riyadhus Shalihin dianggap sebagai karya Imam Nawawi yang paling terkenal dan diterima umat muslim di seluruh dunia. Kitab ini menjadi favorit di kalangan santri untuk memulai kitab-kitab yang lebih besar. Kitab ini yaitu kitab kumpulan atau rangkuman tentang suatu masalah agama. Di sini saya menerjemahkan kitab Arba'in Nawawi dengan menggunakan metode komunikatif. Alasannya, metode ini mengharuskan penerjemahan untuk memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi pembaca dan penerjemahan. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam kitab tersebut akan dikaji dengan menggunakan metode komunikatif karena lebih menekankan pada isi pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Kelebihan dari penerjemahan komunikatif ini, fungsi utamanya sebagai suatu sarana untuk menyampaikan suatu gagasan orang lain. Jenis ini menekankan agar pentingnya unsur-unsur seperti bahasa sumber, bahasa sasaran, budaya, penulis teks asli, penerjemahan, keefektifan bahasa, dan pembaca. Pesan-pesan tersebut disajikan secara ringkas sehingga pembaca tidak merasa sulit untuk mempelajarinya. Di sini saya memilih hadis ke-15 dengan bacaan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisa asyarah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah rawahul Bukhari wa Muslim. Dengan terjemahannya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut yaitu Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi. Kemudian, tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh. Terhadap kesempurnaan imam adalah menghormati tetangga dan memperhatikan serta tidak menyakitinya. Dan memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan akhlak dan bertanda komitmennya terhadap syariat Islam. Kemudian hadis yang ke-16. Al-hadisus sadisa asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausinni qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab rawahul Bukhari. Yang terjemahannya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Riwayat Bukhari. Jadi kandungan hadis ini yaitu anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta memberikan nasihat yang baik. Kemudian larangan marah dan dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya. Kemudian hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataballahu ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qatlata wa idza jabahatum fa ahsinu zijata wal yukhidda ahadukum syafratuhu wal yurzabihata rahul Muslim. Yang terjemahannya yaitu dari hadis tersebut dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik, ihsan, atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakukanlah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakukanlah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Nah, maksud dari hadis yang ke-17 ini yaitu syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk terhadap dan termasuk diantara adalah hewan. Kemudian tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan. Dan tidak juga boleh menyanyat orang yang dihukum qisas. Termasuk ihsan juga adalah terhadap hewan ternak dan belas kasih terhadapnya, tidak boleh membebani di luar kemampuannya serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya. Lanjut, hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdirrahman Mu'az bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat taqillah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi ba'din nusakhi hasan sahih. Yang terjemahannya yaitu dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Tirmizi, dia berkata, hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikata hasan sahih. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Kemudian bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Dan bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak mulia, menjaga pergaulan yang baik, merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Selanjutnya hadis yang ke-19. Al-haditsu tasi'a asyara an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha ihfazillaha tajidhu tijahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jafatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih wa fi riwayat ghairu Tirmizi ihfazillah tajidhu amma ma'aka ta'arruf illallahi firriha ya yarfi'uka fis siddati wa'lam annama ahta'aka lam yakun liyusbika
wa ma asabaka lam yakun li khuti'aka wa lam anna an-nasra ma'a sabri wa anal faraj ma'al karbi wa anal ma'a usri yusra. Yang terjemahannya yaitu dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembar telah kering. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan pertolongan dan perlindungannya. Kemudian maksudnya adalah segala sesuatu telah ditakdirkan dan dibukukan pencatatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadis yang ke-20. Al-hadisul isrun an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin wal Ansar al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam nastahi fa asna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Yang terjemahannya yaitu dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansar al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Kemudian jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan berharap lagi kebaikan dari sedikit pun. Dan malu itu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Dan siapa yang sedikit rasa malunya, semakin sedikit kebaikannya. Rasa malu itu merupakan perilaku dan dapat dibentuk, maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Allah SWT berfirman, dan Allah tidak malu dari kebenaran. Di antara manfaat rasa malu adalah iffah, menjaga diri dari perbuatan tercela, dan wafa, menepati janji. Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan. Sekian pembacaan hadis dari saya. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan pemula. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.